Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama kita bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita jumpa kembali bersama saya Ali Akbar yang akan menjadi host di acara talk show pada pagi hari ini ya. Kita mengawali pagi hari Ahad ini dengan bincang-bincang hangat bersama para pakar kita ya, dan hari ini topiknya menarik ya, terkait dengan BUMN ya. BUMN merugi. Bagaimana dengan pandangan Islam? Apakah memang wajar ya BUMN itu merugi? Sementara BUMN ini kemudian menjadi pemain tunggal sebetulnya yang menguasai pasar nasional ya, seperti Pertamina. Siapa yang menjadi saingan Pertamina di Indonesia? Ya paling cuma Pertamini kan. Pertamini pun untung, masa Pertamina rugi kan begitu. PLN pun seperti itu. Ya, sampai utangnya itu 500 triliun katanya. Begitupun BUMN yang lain ya, Garuda, kemudian apalagi banyak yang akhirnya kemudian mengalami kerugian dan bisa dikatakan semuanya gitu ya. Dan ini tentunya sesuatu yang anomali begitu atau aneh ya. Ibaratnya dalam satu pasar kita sebagai satu-satunya penjual di situ tapi kok bisa rugi kan gimana gitu, logikanya nggak dapet. Nah itulah yang kemudian coba kita ulik hari ini, kita coba bahas bersama para tokoh ya, para pakar kita. Ada guru besar kita di Core Isaac, Ustadz Dwi Chandra Triyono, kemudian ada member atau ekonom dari Core Isaac juga ya, dari Equity, Bapak Indra ya, sudah siap juga insya Allah. Kemudian hari ini mungkin kita coba bikin lebih efektif ya untuk talk show-nya. Kalau kemarin kan ada extra time ya. Khawatirnya banyak aktivitas yang harusnya diselesaikan oleh Bapak Ibu semua. Insya Allah hari ini coba kita efektifkan semua waktunya dan juga model talk show-nya. Jadi ada pemaparan dulu terkait dengan fakta, kemudian baru masuk solusi, kemudian baru ada diskusi tanya jawab. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Namun sebelumnya kita absen dulu barangkali yang sudah hadir ini dari mana saja. Sebutkan nama, kemudian nama kota atau daerah, terus disertai dengan doa terbaik untuk kita semua ya. Hari ini kita fokuskan di Zoom dulu saja. Nanti untuk untuk rekamannya nanti bisa di YouTube. Tapi YouTube-nya tidak di streaming saat ini juga, nanti siaran tunda lah seperti itu ya, agar lebih interaktif kita semuanya, dan juga nanti ada waktu untuk yang tidak sempat nonton pagi, kita akan coba replay di sore harinya insya Allah. Ya silakan ya, bisa absen dulu, kemudian sebutkan nama kota, kemudian disampaikan doa terbaiknya apa untuk kita semua hari ini. Ya, silakan ya, mulai absen dulu saja. Sambil kita absen ya, kita buka dulu talk show bareng pakar kita di pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa dipertemukan kembali ini ya Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih atas doa-doa terbaiknya. Mungkin kita bacakan satu atau dua ya doa yang kemudian hari ini disampaikan oleh kita semua di chat. Ada Bu Ulia ya dari Banjarmasin. Doanya barakallahu fikum, simple tapi maknanya luar biasa ini ya. Alhamdulillah, syukron. Kemudian ada Pak Emil dari Nunukan. Ya, doanya juga sama barakallahu fikum. Syarifuddin Amin dari mana nih? Dari Jakarta ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan ilmu yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, alhamdulillah cukup mewakili ya, insyaallah. Kita sapa dulu para pembicara kita, para narasumber kita. Ada Ustadz Dwi Chandra Triyono. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ada Pak Indra. Pak Indra sudah standby. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Ali Akbar. Selamat pagi Ustadz Dwi Chandra. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak Indra ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru selesai dari flu ini. Masya Allah. Baik, sedikit profil dari pakar kita, ya Bapak Ibu semua. Pak Indra ini 25 tahun lebih ya di industri keuangan. Jadi insya Allah udah soal keuangan itu udah makanannya banget lah. Pasti ngerti lah bagaimana kemudian proses kenapa bisa merugi, kenapa bisa untung, apalagi sebagai pemain tunggal mungkin di pasar ya, BUMN ini, walaupun mungkin ada saingan-saingan, tapi kan tidak sekuat yang kemudian didukung oleh legalitas atau lembaga negara kan begitu. Harusnya mungkin impas pun masih kurang wajar begitu. Apalagi merugikan sesuatu yang aneh, itu nanti akan diulas oleh Pak Indra begitu. Dan kemudian beliau adalah konsultan lembaga nasional dan internasional ya, peneliti, mentor dan investor di UMKM. Jadi UMKM ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar UMKM silakan saja nanti ya, tapi tentunya kita menyesuaikan waktunya. Kemudian beliau juga orangnya yang hobi baca, jogging dan renang, insyaallah. Kalau profil dari guru kita tentunya semuanya sudah paham ya, insyaallah ya, sebagai seorang pakar ekonomi Islam dan juga politik Islam. Karya-karya beliau banyak sekali, buku-bukunya ya, dan yang sudah memang menjadi bagian dari lingkungan Core Isaac, insya Allah sudah sangat mengenal beliau lah seperti apa track record beliau dalam dunia persilatan, dalam dunia pendidikan ya, dalam keilmuan insya Allah. Baik, sudah siap kita mulai ya, Ustadz-Ustadz sekalian, talk show-nya. Insya Allah untuk role-nya, yang pertama pemaparan fakta dulu ya, dan data analisa dari Ustadz Indra terkait dengan situasi BUMN hari ini. Kenapa sih bisa sampai merugi kan gitu? Apakah memang demikian? Artinya situasi ekonomi kita kan baik di negeri ini maupun global memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, banyak hal yang mempengaruhi. Itu apakah menjadi salah satu faktor yang akhirnya ya memang wajar rugi begitu, atau ternyata memang nggak wajar meskipun ekonomi sedang tidak baik-baik saja, mestinya sebetulnya bisa saja untung begitu. Nah, ini yang akan dibahas oleh Pak Indra. Oleh karena itu waktu dan tempat kita persilakan. Tafadhol Mas Kuro, Pak Indra silakan. Baik, terima kasih Ustadz Ali Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta dari Zoom dan juga YouTube Core Isaac. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz Ali bahwa saya Indra Yuliawan, nama lengkapnya. Selain yang tadi disebutkan profil saya oleh Ustadz Ali, saya juga sebagai alumni ya, alumni Core Isaac gitu ya. Sebenarnya bukan alumni karena saya juga masih ikut beberapa kelas studi di Core Isaac gitu ya. Nah, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi terkait dengan fakta-fakta sesuai dengan judul
talk show kita pagi hari ini terkait dengan BUMN yang merugi, begitu ya. Nah, nanti sesuai dengan disampaikan bahwa nanti saya akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di lingkungan kita terkait dengan konteks yang akan kita bahas terkait dengan BUMN yang merugi, gitu. Ini saya share screen aja ya, Ustadz ya. Silakan, Oke. sudah diberi akses. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, alhamdulillah. Baik. Nah, ini rekan-rekan semua, gambaran awal ya mengenai materi kita pagi ini yang saya akan sampaikan, kenapa sih BUMN rugi, begitu ya. Nah, sebelum saya sampaikan materinya, saya juga perlu sampaikan bahwa nanti materi yang saya sampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan kalau tadi mungkin sempat Ustadz Ali sampaikan, profesi saya salah satunya adalah sebagai emerging consumer practitioner atau praktisi konsumer yang emerging gitu ya. Emerging itu maksudnya kalau dilihat dari piramida penduduk ya, ada yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, emerging ini kita kelas C dan E yang di bawah ya gitu ya, part menengah ke bawah begitu. Dan itu dari struktur kependudukan di Indonesia itu yang paling besar adalah di level emerging consumer seperti itu. Nah, sangat relevan dengan tema pagi ini, kenapa BUMN rugi. Karena di perspektif mereka ya, di emerging consumer itu merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan listrik yang naik, atau harga BBM yang naik, atau harga bahan baku yang naik, seperti itu gitu ya. Karena mungkin kalau dalam perspektif mereka, BUMN rugi sebenarnya mungkin tidak terlalu penting bagi mereka ya. Yang penting adalah bagaimana dia bangun pagi, lalu mungkin setelah ibadah begitu ya, listrik nyala gitu ya, untuk nyalain lampu atau nyalain bahan bakar gas gitu ya, untuk memasak dan segala macam ya. Termasuk ketika dia harus beraktivitas di luar rumahnya, lalu, dengan naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, dan juga dia butuh bahan bakar gitu ya. Nah, bagi mereka itu kalau BUMN rugi mungkin tidak menjadi pemikiran mereka gitu ya. Tapi kalau ketika harganya naik gitu ya, itu menjadi masalah bagi mereka. Makanya di sini saya diawali dengan beberapa gambar ya. Jadi contoh nih, beberapa emak-emak ya dan bapak-bapak yang antri bahan bakar gitu ya. Dan juga termasuk anak-anak kita, terutama yang di daerah Indonesia Timur, yang mereka memang masih membutuhkan tingkat pendidikan yang cukup banyak gitu. Sementara sarana dan prasarananya sangat terbatas, terutama masalah kelistrikan ya. Nah, ini gambarannya, ini anak-anak di daerah Indonesia Timur ya, itu mereka belajar itu bahkan rame-rame. Kenapa? Karena listriknya terbatas gitu ya. Nah, makanya ini satu lampu buat rame-rame seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini juga dengan judul yang saya sampaikan ini, mengapa BUMN rugi? Mungkin ada beberapa yang akan menganggap, apa benar sih BUMN rugi begitu? Terus mungkin ada yang bertanya, benar atau salah begitu ya? Atau saya nggak percaya gitu. Apa benar BUMN rugi? Kenapa nggak percaya? Ya, tetangganya atau saudaranya mungkin, atau kerabatnya yang kerja di perusahaan BUMN ya, itu kelihatannya biasa-biasa saja gitu ya, tidak ada masalah gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa nanti pertanyaan seperti itu. Nah, makanya saya akan utarakan beberapa fakta yang ada di lapangan, dan tentunya nanti fakta itu saya ambil dari berita-berita media yang memang secara publik sudah disampaikan, dan ini kita semua bisa membaca sama-sama begitu ya. Nah, kalau dilihat dari fenomena yang terjadi, mungkin nanti
ini terlihat seperti fenomena gunung es ya, Ustadz Ali ya, Ustadz Dwi Condro. Jadi yang terlihat ini sebenarnya apa namanya bagi mereka di mata emerging consumer ya, atau masyarakat level C dan D ini, itu harga naik dan juga BBM atau listrik atau harga bahan baku naik. Tapi sebenarnya mungkin di dalam laut gunung es itu ternyata masalahnya lebih besar lagi ya. Dan ini justru peran kita ya, terutama alumni Core ESSEC untuk bisa memberikan solusi pemecahan masalah dari masalah-masalah yang timbul di masyarakat tentunya gitu. Baik, karena ini konteksnya diskusi ekonomi, jadi saya akan mulai dengan fakta yang ada di elemen keuangan gitu ya. Dan ini data ini saya ambil dari websitenya BUMN. Jadi terkait dengan kinerja keuangan dari BUMN itu sendiri di Kementerian BUMN. Di Kementerian BUMN ini merupakan sektor yang paling strategis ya bagi pemerintahan Indonesia dan juga rakyat Indonesia tentunya. Bahkan di dalam kementerian tersebut wakil menterinya sampai 2 ya, gitu. Saking pentingnya BUMN ini begitu. Kalau dilihat dari postur keuangannya, ini adalah neraca keuangan dari di BUMN. Jadi dengan aktiva di sisi kiri dan juga pasifa di sisi kanan, nilainya itu 8.300 triliun rupiah gitu ya, dengan aset atau kekayaan yang dimiliki itu aset modal kerja 1.200 triliun, lalu aset lembaga keuangannya 3.300 triliun, dan juga aset jangka panjangnya 3.700 triliun. Nah, sementara tadi yang sempat Ustadz Ali bilang ya, hutangnya sampai dengan 500 triliun, seperti itu ya. Kalau dilihat dari laporan ini sebenarnya lebih dari itu ya Ustadz ya. Jadi utang usaha untuk 1.000 triliun, lalu dana pihak ketiga dan liabilitas investasi 3.200 triliun, investasi tertanam 4.000 triliun, utang pendanaan 1.500 triliun, dan modal sendiri itu 2.400 triliun. Nah, artinya memang kalau dilihat dari postur dari neraca ini memang tidak terlalu terlihat ya, ini sebenarnya rugi atau tidak gitu ya. Sebenarnya nanti akan kita bisa lihat di laporan rugi laba ya. Kalau namanya rugi berarti di laporan rugi laba ya, atau income statement gitu ya. Nah, di sini di bawah ini pendapatan dengan 1.900 triliun, dan di sini terlihat di laba bersihnya 13 triliun. Ini adalah laba secara konsolidasi, karena di BUMN ini sebenarnya tidak hanya Pertamina dan PLN saja, tapi banyak sekali ya. Nanti kita akan lihat kalau dilihat dari laporan dari BUMN itu sendiri, itu ada sekitar 70 BUMN yang ada di dalam koordinasi Kementerian BUMN itu sendiri begitu. Dan data ini saya ambil dari buku laporan keuangan atau kilas kinerja BUMN di kuartal ketiga 2021. Sayang sekali saya belum mendapatkan data di kuartal pertama 2022 ya begitu. Tapi setidaknya ini kurang lebih masih update lah seperti itu ya. Baik. Nah, kalau dilihat dari kinerja konsolidasi keuangan BUMN, ini kan konsolidasi secara keseluruhan. Nah, bagaimana dengan per masing-masing BUMN itu sendiri, perusahaan BUMN. Nah, makanya di sini disampaikan masing-masing perusahaan ya asetnya ya. Jadi di sini ada 3 informasi ya terkait dengan pangsa pasar BUMN berdasarkan aset. Di sini kita bisa lihat ada top 10 atau 10 BUMN yang berkontribusi terhadap mayoritas total aset dari BUMN di Indonesia, yaitu 92%. Kalau kita lihat di sini ada top 5-nya ya, yang top 5-nya itu kontribusinya 78% dari total aset, yaitu mulai dari Bank Mandiri ya, itu 18,7%, lalu juga Bank BRI 18,5%, lalu PLN 18,3%, Pertamina 11,9%, dan BNI 10,5%. Nah, artinya di sini dengan aset per September 2021 akhir tahun lalu sekitar 8.700 triliun, 5
BUMN inilah yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu hampir 80% ya. Dan dikomandoi di BUMN Jasa Keuangan ya, Mandiri dan BRI ya. Sementara PLN dan Pertamina itu sekitar 18% dan juga 12%. Sisanya di bawah 5% ya, seperti BTN, Taspen, Telkom, Inalum, PTPN, dan juga BUMN yang lainnya. Nah, ternyata di BUMN itu juga dibagi berdasarkan klaster ya. Kalau dilihat di sini tiap-tiap klasternya ini sudah ada nama-namanya dari keuangan, energi, dan lain sebagainya. Kalau yang di pojok kanan itu adalah jumlah perusahaan BUMN-nya seperti itu. Kalau keuangan ada 5 perusahaan BUMN seperti Bank Mandiri dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau mau lihat lebih detailnya, ini saya ada data dari Kementerian BUMN sendiri. Jadi, klaster-klaster industri yang dimiliki oleh Kementerian BUMN itu sesuai dengan sektornya ya. Kalau sektor energi, minyak, dan gas, itu Pertamina dan PLN. Lalu mineral dan batu bara itu Inalum ya. Inalum menjadi perusahaan holdingnya, di mana di bawahnya itu ada Antam, Bukit Asam, Timah, Freeport Indonesia, Vale, dan juga Main ID Trading. Nah, untuk keuangan yang tadi mayoritas ya, kontribusi terbesar itu ada BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan juga Peruri atau Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, di sektor masih di keuangan yaitu asuransi dan dana pensiun, ada Taspen, Asabri, Indonesia Re. Indonesia Re ini reasuransi. Jadi asuransi yang diasuransikan oleh perusahaan reasuransi. Lalu ada Jiwasraya dan juga Bahana. Lalu di sektor perkebunan dan kehutanan ada Perhutani, PTPN ya, Perkebunan Nusantara. Sektor pangan ada Bulog, RNI, dan juga Pupuk Indonesia. Sektor manufaktur dan survei ada Krakatau Steel, PLN ini listrik ya, dan elektronik nasional, lalu BKI ya, atau Biro Klasifikasi Indonesia. Dan ini merupakan perusahaan holding dari Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Jadi yang lembaga-lembaga yang melakukan survei dan juga analisa dari produk-produk termasuk halal dan segala macam itu Sukovindo salah satunya. Lalu infrastruktur juga sektornya itu ada PP ya, ada Adikarya, Wika, Jasa Marga, Berantas, Abipraya. Kalau Berantas Abipraya ini terkait dengan jasa maintenance ya dari infrastruktur begitu ya, gedung, bangunan, dan lain-lain. Lalu Perumnas untuk Perumahan Nasional, Waskita Karya, Hutama Karya, Semen Indonesia, dan juga Semen Batu Raja. Nah, untuk sektor pariwisata dan pendukung, jadi ada holding yang namanya Aviasi Pariwisata Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan BUMN di bawahnya itu ada Angkasa Pura 1 dan 2, Hotel Indonesia Natur, Sarinah, termasuk Taman Wisata Candi Borobudur ya, yang ada di Jawa Tengah ya, Borobudur, Prambanan, dan juga Ratu Boko. Dan ada Airnav Indonesia, Navigasi Indonesia, yang ada di semua bandara ya di Indonesia, yang mengatur lalu lintas pesawat itu. Lalu juga pengembangan pariwisata Indonesia atau ITDC. Nah, ini BUMN yang memang kemarin mengelola motor GP ya, yang di Indonesia Timur kemarin di Lombok, lalu juga Garuda Indonesia termasuk salah satunya untuk sektor pariwisata. Untuk logistik kita ada SDP Indonesia Ferry, Pelni, Pelindo, Pelabuhan Indonesia, PPD, Pos Indonesia, KAI ya, Kereta Indonesia, Damri, dan juga Inka Industri Kereta Api. Nah, ini yang paling banyak nih Dana Reksa ya, ada banyak ya, ada Dogdang Perkampalan yang di Surabaya dan Koja Bahari, Amarta Karya, Dana Reksa termasuk yang industri jasa reksadana ya, produk-produk reksadana, lalu Jasa Tirta 1 dan 2 untuk manajemen pengairan ya, dan juga banyak lagi yang mungkin teman-teman baru mendengar ya, perusahaan-perusahaan BUMN ini ya gitu ya. Nah, yang terakhir sektor kesehatan yaitu Bio Farma gitu. Nah, ini adalah klaster industri dari perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, dan kalau saya hitung kira-kira ada sekitar 70 ya, 70-an ya perusahaan yang menjadi BUMN. Nah,
sebagai perusahaan atau badan usaha milik negara tentunya diharapkan memberikan laba ya atau keuntungan bagi negara yang dalam bentuk dividen ya. Jadi kalau di sini berita dari CNBC Indonesia, faktanya menyebutkan ternyata ada kok perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki laba dan juga menyumbang dividen kepada pemerintah Indonesia. Dan ini adalah perusahaan terbuka ya. Jadi ada 11 emiten BUMN yang memperoleh laba dan menyetorkan dividennya ke pemerintah, yaitu terutama untuk jasa keuangan ya, BRI, Mandiri, BNI, BTN, lalu ada tambang ya, Bukit Asam, Antam, Timah, Mitratel ini anak usaha dari Telkom ya. Lalu juga Semen Indonesia, Telkom itu sendiri, dan juga perusahaan gas negara, anak perusahaan dari Pertamina. Nah, secara total itu dividen yang disetorkan ke pemerintah Indonesia itu 41 triliun pada akhir kuartal kedua tahun 2022 ini. Nah, ini lumayan besar ya. Namun kalau dibandingkan dengan hutang yang dimiliki oleh negara ini, saya rasa akan sangat jauh ya kalau memang kita gunakan dividen ini untuk melunasi hutang-hutang kita. Nah, ini adalah BUMN yang untung. Nah, sementara yang kita bahas kan yang rugi ya. Nah, ternyata di sini ada berita dari Kompas ya, di mana ada 4 BUMN zombie istilahnya ya, yang terus merugi, pilot, dan akhirnya dibubarkan oleh Pak Erick Thohir dan timnya di Kementerian BUMN. Jadi kalau zombie itu ya seperti hidup segan mati tak mau ya, jadi makanya dibubarkan saja ya. Apa saja sih 4 BUMN zombie tersebut? Pertama ini Istaka Karya ya, di mana kalau dalam berita ini yang saya ambil ya, di tahun 2021 punya hutang 1 triliun dan dinyatakan valid oleh PN Jakarta Pusat. Nah, setelah pilot 1 tahun kemudian itu di bulan Mei kemarin dibubarkan. Lalu kedua PT Industri Gelas ya, sebagai produsen botol kemasan, misal botol Coca-Cola ya, jadi produsennya juga industri gelas ternyata BUMN kita ya. Namun dengan sepinya order botol kaca ya, kalau sekarang kita lihat botol-botol itu udah dalam bentuk kardus atau bahkan plastik gitu ya. Jadi sepi order untuk botol kaca ya. Apalagi ada kasus korupsi yang dilakukan oleh dirutnya PT Industri Gelas. Nah, di tahun 2020 ekuitas atau modal BUMN ini minus 1,32 triliun dan akhirnya di bulan Maret kemarin itu dibubarkan oleh BUMN, Kementerian BUMN. Nah, yang ketiga itu PT Industri Sandang Nusantara. Ya mungkin teman-teman mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Ini merupakan produsen benang, tenun, dan juga karung yang mungkin digunakan untuk karung-karung untuk pertanian atau yang lainnya atau pupuk gitu ya. Nah, di tahun 2020 ternyata rugi ya sebesar 86,2 miliar dan pada akhirnya di bulan Februari kemarin dibubarkan. Lalu yang terakhir PT Kertas Kraft Aceh ya, yaitu produsen kertas kantong semen Indonesia gitu ya. Dimana kalau dalam berita ini dikabarkan Presiden kita Joko Widodo juga katanya pernah bekerja di perusahaan BUMN ini gitu ya. Nah, di tahun 2008 berhenti beroperasi karena hutang, namun dapat dana talangan dan pinjaman atau hutang itu ya hampir 200 miliar di tahun 2008. Jadi sempat beroperasi. Namun karena ingin aktif lagi jadi mendapatkan talangan dan pinjaman sebesar 200 miliar. Namun karena kondisi ekonomi dan juga bisnis dari perusahaan tersebut di tahun 2020 ekuitasnya atau modalnya minus 2 triliun dan pada akhirnya di bulan Maret kemarin dibubarkan oleh Kementerian BUMN. Nah, itu yang zombie ya. Nah, bagaimana dengan BUMN yang besar-besar nih, yang ruginya gede gitu ya. Siapa sih yang paling parah gitu ya. Nah, ini beritanya saya ambil dari CNBC Indonesia. Faktanya di sini menyatakan bahwa yang rugi gede ini pertama itu Garuda Indonesia ya, di mana rugi bersihnya itu di tahun ini sebesar 1,66 miliar US dollar atau setara dengan 23 triliun rupiah per September 2020, maaf ini bukan September 2021 tapi 2022, di mana dibandingkan dengan year on year di bulan September 2021 itu hanya
1,07. Jadi ada peningkatan ya kerugian Garuda Indonesia. Apa yang menyebabkan ya karena kondisi kemarin COVID ya selama 2 tahun itu memang semua penerbangan itu dibatasi begitu ya, tidak ada penerbangan gitu ya. Jadi termasuk salah satunya adalah Garuda Indonesia yang tidak bisa terbang. Artinya tidak ada income, tidak ada pendapatan bagi perusahaan. Sementara perusahaan harus melakukan atau mengeluarkan pembayaran untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional gitu ya. Sehingga Garuda Indonesia juga harus berhutang kepada BUMN lain karena di bandara ya dan juga butuh bahan bakar untuk pesawat. Jadi mereka Garuda berhutang kepada Pertamina, Angkasa Pura 1 dan 2 dan juga tentunya ke Air Navigation Indonesia. Jadi ruginya sekitar 2-3 triliun. Nah, sementara Waskita Karya BUMN konstruksi ya, infrastruktur itu rugi bersihnya 830 miliar, naik 18 kali lipat dari kuartal 1 di tahun 2021 tahun lalu. Di mana tahun 2021 itu ruginya 46 miliar gitu ya. Kalau udah rugi 2 kali perusahaan itu aja udah ini ya, udah kesulitan ya. Ini 18 kali lipat ruginya itu. Sampai hampir 1 triliun Waskita Karya. Nah, yang ketiga ini Indofarma ya dengan rugi bersih 51 miliar di kuartal 1 tahun ini ya. Dibandingkan dengan year on year 2021 labanya padahal mereka laba ya di tahun lalu itu laba 1,82 miliar, tapi di Indofarma di tahun ini ya malah rugi ya 51 miliar. Nah, ini adalah deretan BUMN yang ruginya gede gitu ya. Apakah ada yang gede lagi? Nah, coba kita lihat faktanya itu ternyata ada yang lebih besar lagi, Bapak Ibu semua ya. Ini beritanya saya ambil dari Kata Data, di mana di sini beritanya ini dinyatakan oleh ada 2 menteri yang menyatakan di sini di dalam artikelnya, dan salah satunya adalah Pak Erick Thohir ya sebagai Kementeri BUMN. Di sini dinyatakan bahwa kerugian Pertamina mencapai 191,2 triliun ya. Sementara PLN mengalami kerugian sebesar 71 triliun ya. Dan Pak Erick memastikan bahwa kerugian ini tidak membuat kedua BUMN ini bangkrut ya. Tentunya ya tidak mungkin bangkrut ya karena ini adalah perusahaan negara sektor energi dan gas yang memang menguasai hajat hidup orang banyak ya, seperti saya ceritakan di awal ya. Jadi emak-emak atau bapak-bapak yang bekerja setiap hari itu ya, kalau misalnya sampai PLN rugi dan Pertamina rugi itu sebenarnya mungkin bagi mereka tidak penting ya bagaimana, tapi yang penting adalah bagaimana mereka bisa hidup sehari-hari dan juga bisa membiayai keluarganya seperti itu ya. Nah, ini makanya masalah yang dihadapi oleh perusahaan BUMN yang merupakan perusahaan monopoli di negara kita. Nah, di dalam artikel ini ada pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati pada saat rapat di DPR menyatakan bahwa sebelumnya beliau mencatat defisit arus kas Pertamina itu mencapai 2,4 miliar atau setara minus 35 triliun. Jadi kalau kasnya itu minus ya sebenarnya ya. Jadi 35 triliun itu minus. Nah, defisit ini terjadi per Maret 2022 kemarin lantaran Pertamina tidak menaikkan harga bahan bakar minyak pada saat harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan, mungkin karena kasus perang Rusia dan juga Ukraina seperti itu ya. Tapi harga-harganya tidak melonjak begitu. Kalaupun ada kenaikan kemarin ya itu mungkin tidak seberapa ya gitu ya. Bahkan sepanjang 2022 defisit kas Pertamina ya ini proyeksi ya diperkirakan mencapai 12 miliar US dollar atau setara 191 triliun. Makanya di sini disampaikan bahwa Pertamina merugi sebesar 191 triliun. Nah, sebagai penutup dari artikel ini, beliau juga menyampaikan bahwa ini siap-siap ya nih Bapak Ibu semua ya. Untuk PLN defisit ini diperkirakan akan mencapai
71 triliun untuk PLN ya. Kerugian ini karena imbas belum naiknya tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas batu bara. Jadi batu bara ini sebagai bahan bakunya PLN ya untuk generate energi atau listriknya itu. Namun tetap mengalami kerugian dan ini karena PLN belum menaikkan tarif listriknya. Jadi siap-siap Bapak Ibu semua ke depannya kemungkinan listrik akan naik lagi tarifnya begitu ya. Nah, ini adalah BUMN yang rugi. Jadi sudah menjawab pertanyaan di awal ya, apakah benar BUMN rugi? Dan ini adalah fakta yang saya sampaikan bahwa sebenarnya BUMN itu memang mengalami kerugian ya. Nah, pertanyaannya mengapa kok BUMN bisa rugi begitu ya? Nah, ini sebagai penutup ya, Bapak Ibu semua. Ini saya ambil dari harian Sindo ya, di mana alasan penyebab dari BUMN rugi itu ada 5 dan ini diungkapkan oleh salah satunya oleh Pak Erick Thohir sendiri, di mana pertama adalah misinvestasi ya. Ini misinvestasi jangan salah sangka, bukan kayak Miss Indonesia atau Miss Universe ya, tapi ini misinvestasi atau kesalahan atau kegagalan investasi, di mana disampaikan di situ bahwa investasi yang besar-besaran itu menjadi sia-sia karena dilakukan tanpa kajian yang akibatkan kerugian besar. Ya, banyak sekali BUMN yang memang melakukan investasi tapi tanpa feasibility study gitu ya. Kalau nggak salah saya juga pernah mendengar bahkan Pak Erick menyampaikan kasus korupsi Garuda Indonesia itu dan juga mengalami kerugian. Kenapa? Karena pembelian pesawat-pesawat Garuda itu dilakukan tanpa feasibility study. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya Bapak Ibu semua ya kalau memang dilakukan tanpa kajian. Nah, untuk kasus ini contohnya di investasi di reksadana dan saham di Jiwasraya yang mungkin teman-teman Bapak Ibu semua masih ingat di kasus Beni Cokro ya, dan menyeret BUMN Jiwasraya, di mana banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan termasuk perusahaan-perusahaan jasa keuangan lainnya ya, yang mungkin dia tidak tahu bahwa ini digunakan untuk korupsi tapi terbawa-bawa sampai dengan sekarang. Lalu penyebab kedua itu mandeknya pembayaran Public Service Obligation atau PSO. Nah, apa nih Public Service Obligation? Itu adalah kewajiban pelayanan publik ya yang dijalankan BUMN itu tidak selaras dengan kewajiban mencari keuntungan sebagai badan usaha. Jadi sebagai BUMN itu ada peraturan bahwa harus memiliki kewajiban pelayanan publik, di mana ketika harga-harga naik itu harus ditekan seminimum mungkin agar harga yang dibayarkan oleh masyarakat itu tidak terlalu tinggi begitu ya. Jadi harus menanggung dari kerugian tersebut gitu ya. Sementara di lain pihak sebagai badan usaha itu harus menciptakan keuntungan gitu ya. Jadi merupakan dilema bagi perusahaan-perusahaan BUMN terutama yang memiliki kewajiban pelayanan publik begitu ya. Nah, selain itu juga yang mengakibatkan adalah mandeknya kompensasi PSO yang dibayar oleh pemerintah saat BUMN merugi. Jadi pemerintah dalam hal ini melalui APBN ya itu terkesan tidak membayarkan kompensasi dari PSO agar perusahaan tersebut tidak merugi, dan ini terkadang tidak dijalankan atau mandek ya kompensasi PSO tersebut. Nah, contohnya adalah PLN dan Pertamina yang tadi saya sampaikan ya. Ketika harga bahan baku di dunia naik, itu PLN dan Pertamina harus mengaplikasikan public service obligation. Jadi harga-harga tidak naik. Nah, kalau sampai naik itu berarti ada hal yang sudah sangat maksimal yang harus dilakukan oleh BUMN tersebut. Dan ketiga, BUMN itu penyebabnya itu rugi karena masuk ke bisnis properti. Ya, biasanya dilakukan oleh BUMN karya, dan sementara bisnis properti itu siklusnya naik turun gitu ya. Dan ini membuat kondisi keuangan BUMN tidak sehat. Nah, selain itu BUMN karya harus menyediakan lahan dalam jangka panjang dan dananya diperoleh dari pinjaman. Nah, ini hutang lagi. Ya, jadi harusnya menyediakan lahan seperti lahan untuk tol atau mungkin pelebaran lahan untuk perumahan gitu ya. Dan itu didapat dananya dari pinjaman. Nah, contoh Pertamina ya, di mana anak perusahaan itu Patra Jasa dan Patra Land, lalu Timah. Yang ini perusahaan-perusahaan tambang tapi dia masuk ke industri properti yang bukan merupakan core bisnis
BUMN tersebut. Dan yang keempat, tata kelola perusahaan yang buruk, ya penyebabnya itu manajemen yang tidak cakap, kepentingan pribadi petinggi BUMN itu sendiri, jadi banyak kasus-kasus korupsi dari petinggi BUMN itu sendiri, dan juga tekanan kekuatan politik tertentu. Nah, ini nanti mungkin Ustadz Dwi Contor bisa membahas ya sebagai pakar ekonomi dan politik. Ternyata ada tekanan kekuatan politik yang ada di dalam perusahaan BUMN yang mengakibatkan kerugian. Nah, akibat tersebut sehingga kebijakan perusahaan menimbulkan kerugian dan mengarah kepada tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah Garuda Indonesia yang tadi saya sebutkan ya. Nah, yang terakhir disampaikan oleh Pak Erick Thohir sendiri bahwa banyak pimpinan BUMN yang tidak memiliki kemampuan manajemen bisnis yang baik ya. Ini disampaikan langsung oleh beliau. Nah, salah satunya adalah tidak mampu membuat perencanaan bisnis yang baik atau bisnis plan yang baik. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya diberikan kepercayaan sebagai pimpinan BUMN tapi tidak mampu membuat bisnis plan. Nah, ini sangat disayangkan ya. Sementara saya di Equitri, saya dirikan Equitri ini, kita mendampingi UMKM itu mulai dari rintisan, lalu juga tumbuh berkembang, bahkan sampai dia bisa membuat laporan keuangan dan juga tentunya bisnis plan. Nah, ini kita ajarkan sejak awal. Nah, sementara kalau sampai level BUMN tidak bisa membuat bisnis plan itu sangat disayangkan sekali. Jadi seperti itu Ustadz Ali Akbar, pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan untuk tahap diskusi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan ya. Pak Indra sudah memberikan pemaparan fakta yang luar biasa ya terkait dengan BUMN yang ada di Indonesia. Jadi ternyata banyak fakta BUMN itu yang mengalami kerugian-kerugian. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti disimpan dulu saja ya Bapak Ibu semua. Kita nanti masuk sesi tanya jawab baru kita buka diskusi. Sekarang kita ke pandangan dari pakar kita ya atau komentar ya terkait dengan fakta tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Indra. Seperti apa kira-kira dari sisi ekonomi Islam? Apakah memang pengelolaannya kurang lebih sama atau ternyata punya ciri khas tertentu dan juga solusi khas dari Core Isaac itu seperti apa? Jangka pendek maupun jangka panjang. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya Bapak Indra selaku narasumber, Bapak Ali Akbar selaku host. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi di ruang Core Isaac TV ya, Core Isaac Channel. Kita bisa diskusi untuk persoalan-persoalan ekonomi dan politik, baik skala mikro maupun skala makro. Tadi sudah disampaikan paparan yang sangat lengkap, sangat rinci, seperti laporan Menteri BUMN. Wajahnya sudah mirip-mirip Menteri BUMN. Baik, tugas saya memberikan perspektif ekonomi Islam ya. Jadi sebagaimana kalau di kelasnya Core Isaac ya, Core Isaac terutama yang kelas ekonomi Islam, standar analisis kita selalu mulai dari perspektif makro ya. Perspektif makro kemudian baru diturunkan ke perspektif mikro. Jadi memang tradisi kajian ekonomi Islam di Core Isaac itu berbeda dengan kajian-kajian ekonomi Islam yang pada umumnya. Karena kita berangkat dari perspektif makro. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kalau dimulai dari perspektif mikro. Kebanyakan pengajaran ekonomi Islam itu kebalik itu. Karena mengikuti polanya
polanya ekonomi kapitalis. Jadi selalu berangkatnya dari perspektif mikro, perilaku manusia, perilaku individu manusia, baik perilaku konsumen, perilaku produsen, kemudian diangkat dalam skala perusahaan, kemudian diangkat lagi dalam skala makro. Nah, ini menurut pandangan kami itu kebalik gitu loh. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyelesaikan masalah apa saja dalam kehidupan kita, baik dalam persoalan ekonomi, politik, persoalan sosial, dan seterusnya, itu harus dari kerangka makro dulu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan BUMN ini, maka pandangan ekonomi Islam harus didudukkan terlebih dahulu persoalan-persoalan pembagian kepemilikan. Ini kalau di dalam Islam itu sangat tegas dan sangat penting memandang masalah kepemilikan ini, pembagian kepemilikan. Karena ini menyangkut boleh tidaknya manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki sesuatu, memiliki harta yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembagian kepemilikan itu menjadi standar yang paling penting. Dari tadi yang disampaikan Pak Indra kan ada sekitar 70-80 BUMN itu, maka kalau kita mau memandang dalam perspektif Islam, dari sekitar 80-an BUMN itu, mana-mana BUMN yang aspek produksinya, jadi dalam kaidah hukum industri dalam Islam, kalau di Core Isaac itu kan kita sampaikan ketika membahas hukum industri ya. Kaidahnya kan asina'atu ta'khudhu hukma ma tuntijuhu. Asina'atu ta'khudhu hukma ma tuntijuhu. Jadi hukum industri, kapan kita boleh memiliki industri menurut pandangan Islam? Kaidahnya itu industri itu hukumnya mengikuti apa-apa yang diproduksinya. Itu kaidah hukum industri dalam ekonomi Islam. Jadi boleh tidaknya itu tidak dilihat dari alat-alat industrinya, tidak dilihat dari bagaimana proses-proses industrinya saja, tetapi diambil dari ujungnya dulu, yaitu yang diproduksi itu apa. Nah, di kelas Core Isaac sudah kita tunjukkan ada dua yang harus dicermati. Yang pertama, produknya itu menghasilkan produk yang haram atau halal. Kalau produksinya menghasilkan produk yang haram, siapapun tidak boleh memiliki. Termasuk negara sekalipun tidak boleh. Jadi baik individu maupun swasta, termasuk negara tidak boleh memproduksi produk-produk yang haram. Misalnya produksi khamr ya, produksi minuman keras, itu jelas tidak boleh. Termasuk produk jasa keuangan yang tidak sesuai syariah ya tidak boleh, walaupun itu milik negara. BUMN jasa keuangan yang ribawi itu jelas nggak boleh. Padahal tadi keuntungannya paling gede, sumbangsinya paling besar dari industri keuangan. Itu yang prinsip pertama. Kemudian yang kedua yang sangat jelas di dalam ajaran ekonomi Islam, yaitu semua industri yang menghasilkan produk kepemilikan umum. Nah, semua produk-produk kepemilikan umum itu tidak boleh dimiliki, dikuasai oleh individu maupun negara. Ini harus tegas. Karena apa? Karena itu milik umum, milik rakyat. Nah, kita tahu secara teori menurut ekonomi Islam, kepemilikan umum itu ada 3. Nanti silakan kita aplikasikan untuk BUMN kita ya. Yang pertama itu kepemilikan yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan istilah Pak Indra tadi, menguasai hajat hidup orang banyak. Yaitu produk-produk yang menjadi kebutuhan umum masyarakat. Seperti apa? Yaitu kan munculnya karena dari hadis al-muslimuna suraka'u fi salasin, atau dalam redaksi yang lain
An-nasu suroka'u fi salasin. Jadi al-muslimuna suroka'u fi salasin, fil ma'i wal kala'i wan nari. Jadi kaum muslimin atau manusia itu berserikat di dalam 3 kepemilikan, yaitu sumber daya air, padang gembalaan, dan api atau energi. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan wasamanuhu haram. Menjual ketiganya kepada rakyat hukumnya haram. Ini masuk yang nomor 1, yaitu semua barang-barang harta yang menjadi kebutuhan umum. Yang nomor 2 adalah tambang-tambang yang besar. Ini dalilnya kan dari ketika Abiyad bin Hamal minta tambang garam di daerah Ma'rob. Kemudian diberikan oleh Rasul selaku kepala negara, tapi diinterupsi. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Atadri ma kotok talahu? Innama kotok talahu al-ma'al iddiya." Wahai Rasul, tahukah apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya yang telah engkau berikan kepadanya itu seperti air yang mengalir. Itu maksudnya apa? Tambang itu ternyata sangat besar. Setelah tahu bahwa itu tambang yang besar, Rasul memerintahkan untuk menarik kembali kepemilikan itu. Berarti tambang-tambang yang kecil itu boleh dimiliki individu atau swasta, tapi tambang yang besar itu masuknya kepemilikan umum. Kemudian yang ketiga itu adalah barang yang tidak mungkin secara zatnya tidak mungkin dimiliki oleh individu. Seperti jalan, jembatan, pantai, kemudian laut, sungai. Salah satu dalilnya adalah Mina munahu man sabaqo. Mina itu tempat orang yang terlebih dahulu datang. Jadi Mina itu wilayah yang sangat luas yang digunakan untuk mabit bagi jamaah haji. Asbabul wurud dari hadis ini, Rasul ketika haji pernah ditawari sahabat, "Maukah engkau kami bangunkan rumah yang permanen ya di Mina?" Kemudian jawaban Rasul seperti tadi, Mina munahu man sabaqo. Mina itu tempat orang yang terlebih dahulu datang di Madinah. Maksudnya Mina tidak boleh dibangun rumah-rumah pribadi yang bersifat permanen. Jadi siapa yang datang membangun tenda di situ, ya itulah mestinya dia akan ngambil yang paling dekat dengan Jamarot. Kemudian sebelahnya selesai harus dibongkar lagi. Itu menjadi kepemilikan umum. Nah, banyak hadis-hadis kemudian disimpulkan dengan metode istiqro'iyah ya yang kita berikan di kelas itu. Kesimpulannya ada memang fasilitas-fasilitas umum yang tidak mungkin dimiliki individu, seperti jalan. Jalan itu fasilitas umum, nggak mungkin kita membangun rumah di atas jalan itu, atau kita membangun keramba di sungai yang dilalui menjadi lalu lalang perahu dan seterusnya. Itu termasuk kepemilikan umum. Nah, kalau kita tahu mana-mana yang boleh dimiliki oleh individu, mana-mana yang harus menjadi kepemilikan umum, dan mana-mana yang itu menjadi kepemilikan negara, nah dari sinilah, perspektif inilah kita harus masuk kepada BUMN tadi gitu loh. Kalau kita definisikan BUMN itu kan badan usaha milik negara. Nah, dari segi judulnya ini harus, kalau dalam Islam itu memang harus dicermati lagi. Karena Islam sudah mengatur, memang ada kepemilikan yang itu tidak boleh dimiliki negara. Tidak boleh dimiliki negara. Apalagi dimiliki individu. Jadi untuk kepemilikan umum itu tugas negara hanya mengelola. Tidak boleh mengambil untung. Itu dari kalimat hadis tadi, wasamanuhu haramu. Berarti tugas negara itu sebenarnya tidak boleh mencari untung, tidak boleh berbisnis di wilayah itu. Berarti apa? Tugas negara itu mengelola semua kepemilikan umum, baik nomor 1, nomor 2, maupun nomor 3, untuk didistribusikan kepada pemiliknya yang hakiki, pemiliknya yang sejati, yaitu siapa? Seluruh rakyat sebagai pemiliknya. Oleh karena itu, ini harus menjadi perspektif yang paling penting, paling utama kalau kita bicara ekonomi Islam.
Jadi tugas negara itu mengelola untuk didistribusikan. Nah, kemudian dalam pembahasan selanjutnya di ekonomi Islam itu kan di dalam mentasarufkan, kalau pilar ekonomi Islam kan 3 ya, al-milkiyah, kepemilikan yang sudah kita kita jelaskan tadi pembagiannya, kemudian at-tasarruf fil milkiyah, pilar kedua, pemanfaatan kepemilikan, kemudian yang ketiga, tauzi'u sarwah bainan nas. Pilar yang ketiga itu adalah distribusi kepemilikan di tengah-tengah manusia. Itu tauzi'u sarwah bainan nas. Nah, tugas negara untuk pilar yang ketiga itu memang mendistribusikan agar dinikmati oleh seluruh rakyat dengan kerangka yang benar tadi. Nah, kalau memang kita mau tegas, mau disiplin, benar-benar mau selektif bahwa memang ada kepemilikan umum yang sudah digariskan oleh Islam, maka kita harus dengan tegas dan cermat juga bahwa kepemilikan itu, tugas negara itu hanya mengelola dan mendistribusikan. Maka caranya tauzi, caranya mendistribusikan itu ada 3 jalan kan di dalam teorinya. Kalau mohon maaf ya, kalau yang di kelas Core Isaac ini yang sudah ikut kelasnya bisa mengingat-ingat lagi, pendistribusian itu bisa diberikan secara langsung zatnya, kemudian bisa bisa dinaikkan nilai tambahnya, added value, dinaikkan nilai tambahnya. Kemudian yang ketiga khima. Kalau khima itu pembahasannya agak panjang. Nah, kita ambil yang 2 saja. Kalau ada kepemilikan umum, pengelolaan negara itu hanya bertugas mendistribusikan kepada rakyat. Kalau memang bisa didistribusikan untuk dimanfaatkan secara langsung. Misalnya saja ya, kalau minyak itu bisa diberikan langsung, ya bisa diberikan langsung. Kalau perlu gratis, karena itu milik rakyat. Listrik, kalau listrik itu bisa diberikan langsung, ya silahkan didistribusikan secara langsung. Terus gas misalnya, kalau gas memang bisa didistribusikan langsung, silahkan didistribusikan secara gratis. Tapi harus ingat, tidak semua kepemilikan umum bisa langsung didistribusikan. Seperti tambang-tambang jelas nggak bisa. Misalnya tambang tembaga, tambang nikel, tambang besi, pasir kuarsa dan sebagainya, itu kalau dibagi ya untuk apa gitu. Kalau biji besi dibagi, apa mau dimakan ya, supaya makanannya mengandung zat besi. malah mati semua nanti rakyatnya. Berarti harus ada added value. Harus ada tugas negara, berarti menaikkan nilai tambah dari produk-produk tambang-tambang tadi, sehingga menjadi produk-produk yang lebih bernilai tinggi. Misalnya besi bisa diolah menjadi mobil, menjadi menjadi laptop, menjadi meja kursi, menjadi handphone yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah, kalau itu bisa diproduksi dengan nilai tambah tinggi, kemudian dijual, hasilnya baru didistribusikan kepada rakyat. Hasilnya baru didistribusikan. Itu cara pengelolaannya begitu. Nah, semua itu kan memang dalam perspektif kepemilikan tadi. Gitu loh. Oleh karena itu, dari 80 BUMN yang disampaikan Pak Indra tadi memang harus dicermati lagi mana-mana seleksi pertama halal haram dulu ya. Maka mohon maaf ya, industri keuangan tadi ya sudah ke-delete ya. Industri keuangan yang ribawi itu ke-delete semua ya, kehapus semua. Kemudian mana-mana yang bisa itu masuknya kategori produk yang menghasilkan kepemilikan umum. Nah, itu yang harus dicermati. Kemudian baru porsi yang ketiga, kalau memang itu kaitannya dengan industri-industri yang kaitannya dengan kepemilikan individu. Nah, itu baru boleh dimiliki oleh negara. Jadi BUMN itu porsinya cuma di situ saja. Misalnya contohnya apa? Misalnya kalau ada BUMN, misalnya PT Pindad ya, atau PT PAL.
atau apa Nurtania itu sekarang jadi apa? PT ya katakanlah IPTN. pembuat pesawat. IPTN, IPTN. Nah, kalau kayak gitu boleh. BUMN seperti itu boleh. Itu berarti memproduksi apa yang hasilnya itu adalah kepemilikan individu ya. Membuat mobil, membuat apa? Kereta api, membuat kapal, membuat produk-produk senjata, membuat pesawat, membuat komputer, termasuk membuat obat-obatan tadi Indofarma dan seterusnya itu masih boleh. PTDI ya. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau produknya kepemilikan umum baik nomor 1, 2, 3, termasuk mohon maaf ya jalan tol, nah itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau jalan tol kan bisa dinikmati langsung. Jadi enggak boleh bayar itu. Itu kalau kita mau berbicara kerangka ekonomi Islam ini harus tertib dulu. Nah, kalau ini sudah selesai berarti kerangka makro selesai. Baru kita masuk kerangka mikro. Kalau kerangka mikro nanti walaupun apa ada perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang boleh dikuasai negara menjadi milik negara seperti yang menghasilkan mobil, menghasilkan kereta api, kapal, pesawat atau industri senjata boleh dimiliki negara, tetapi struktur perusahaannya tidak boleh persero ya, tidak boleh PT Persero. Karena PT Persero itu jelas ada apa? Ada kepemilikan bersama, terutama yang TBK ya, yang terbuka ya. Ini harus diwaspadai karena apa? Karena share kepemilikan dalam pandangan Islam itu penting sekali. Jadi kalau dalam pandangan Islam, kalau memang itu milik negara, kalau itu memang milik negara, maka kalau ada yang mengelola di situ, jangan di-share-kan menjadi sebuah persero. Tidak boleh. Jadi kalau itu memang perusahaan milik negara, pekerja-pekerjanya itu statusnya adalah ajir gitu untuk digaji oleh negara. Bukan mengelola seperti perusahaan. Itu perusahaan negara tidak boleh dikelola dengan cara bisnis gitu loh. Sehingga misalnya kan kalau PT mesti ada struktur komisaris, ada struktur dewan direksi. Komisaris dan dewan direksi itu punya kewenangan penuh untuk mengelola dan menentukan berapa gaji untuk komisaris, berapa gaji untuk dewan direksi, gaji untuk karyawan, terus berapa yang nanti digunakan untuk fasilitas-fasilitas, baru nanti sisanya untuk bagi dividen. Jadi posisi negara itu hanya tadi pembagian dividen. Masa 80 itu setorannya cuma 41 triliun tadi. Datanya dari Pak Indra tadi. 41 triliun, bayangkan. Dari kelasnya Core ISEC, kalau kita membahas kepemilikan umum saja, kalau dikelola secara benar kan 5.000 triliun. 5.000 triliun. Kalau 50 triliun saja dari 5.000 triliun kan 1%. Kekayaan Indonesia itu kalau dikelola benar bisa menghasilkan per tahun 5.000 triliun. Kalau setorannya cuma 1 triliun, 40 triliun, itu 1% aja nggak ada. Itu sangat mengenaskan gitu, sangat mengenaskan. Di tengah harga komoditas energi itu naik dengan sangat tinggi. Batu bara itu harganya sangat tinggi. Kita penghasil batu bara yang besar, penghasil gas yang besar, penghasil minyak walaupun sekarang net impor juga. Tapi itu kan harusnya memberikan manfaat yang besar kepada rakyatnya. Nah, ini karena strukturnya tadi sudah salah. Struktur perusahaan bentuk PT itu sudah bermasalah untuk sebuah BUMN. Jadi dalam pandangan mikroekonomi Islam, BUMN itu harusnya statusnya milik negara, semua pengelolanya itu digaji dengan gaji yang tetap. Sehingga 100% keuntungannya untuk negara. Jadi posisinya harus seperti itu. Jadi bukan seperti Persero. Kalau seperti Persero nanti ya tadi cerita Pak Indra kan tetangganya orang BUMN ya santai-santai saja. Itu mau perusahaan mau rugi mau untung ya semua pegawainya, semua direksinya, semua komisarisnya tetap makmur sejahtera. Yang kita lihat di berita seperti komisaris utama Pertamina kita tahu kan gajinya per bulan 3 miliar.
Apa urusannya dengan utang Pertamina yang sampai 191 triliun? Nggak ada urusannya. Yang penting apa? Gajinya tetap besar. Ini dari segi mikro. Kalau mikro di Core Isaac itu kan semester-semester agak akhir, itu sudah bermasalah gitu. Jadi kalau memang itu perusahaan milik negara, strukturnya tidak boleh salah, pengelolaannya nggak boleh salah, bentuk perseroannya nggak boleh salah. Gitu. Nah, inilah contoh mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini tinjauan Islam baik dalam skala makro maupun mikro. Kalau itu ditata dengan benar, insya Allah itulah yang akan memberikan rahmat, manfaat bagi tidak hanya rakyat Indonesia, bahkan seluruh alam semesta. Itu karakter ekonomi Islam seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dulu sebagai pembuka diskusi. Saya kembalikan ke studio 1 ya, Ustaz Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallah khair Ustaz. Makin menarik ya Bapak Ibu semuanya. Kita mulai tadi dari fakta seperti apa situasi BUMN dan memang banyak merugi ternyata. Kemudian perspektif ekonomi Islamnya ya khas dari Core Isaac, dari makro strukturnya itu juga harus benar, kemudian pengelolaannya, prosesnya segala macam, dan hitungan-hitungan kita di Core Isaac itu mestinya ya 5.000 triliun itu sebetulnya masih bisa dioptimalkan, bahkan bisa lebih ya kalau benar-benar kita detail itu ngitungnya para pakar, kemudian menghitung berbagai sumber daya alam di Indonesia ini, itu sebetulnya sangat-sangat bisa dioptimalkan. Dan kita sebagai pemilik bahan mentah itu kan mestinya dengan naiknya harga-harga energi dunia itu bisa dioptimalkan. Hanya kan sayangnya kita jual murah, kemudian kita beli lagi gitu loh. Nah, akhirnya ini yang menjadi PR bagi kita nih. Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya kami akan menginformasikan dulu bahwa sedang dibuka ini pendaftaran kelas politik ya, politik Islam yang dibimbing juga oleh guru kita Ustadz Dwi Condro Triyono terkait dengan bagaimana kita bisa memiliki pemahaman yang benar terkait dengan politik. Ya, selama ini mungkin kita menganggap politik itu sesuatu yang buruk ya, politik itu sesuatu yang negatif, bahkan tidak sedikit masyarakat yang kemudian menyebabkan antipati atau bahkan sudah tidak peduli lagi dengan urusan politik, karena secara fakta memang banyak politisi-politisi yang senantiasa memberikan janji-janji kosong, ya kan, senantiasa kemudian melakukan sesuatu yang di luar apa yang dikampanyekan begitu. Nah, ini kita ingin luruskan pemahaman politik yang benar itu seperti apa. Oleh karena itu kita buka nih ya kelasnya, ini batch kedua sebetulnya. Batch pertama tahun lalu ya di 2001, ini batch kedua. Apalagi mendekati politik ini, pendidikan atau pemahaman terkait dengan politik yang benar itu mestinya kita harus memiliki. Dan insya Allah ini untuk yang kupon diskon 40% ini terakhir ya. Jadi silakan dimanfaatkan kuponnya dengan kupon K-Politik 2 tuh ya, sudah ada di chat. Nanti di copy saja untuk kemudian diisikan di websitenya, linknya juga sudah ada. Harga normalnya itu 500.000 ya, dengan masukkan kupon ini jadinya cuma 300.000 saja. Dan ini insya Allah terakhir ya untuk hari ini. Hari Senin besok sudah normal harganya atau biaya SPP-nya, karena hari Selasa insya Allah kita sudah mulai belajar terkait dengan politik Islam seperti itu. Silakan di copy informasinya agar kita bisa fokus dulu dengan diskusi. Baik, kita masuk ke sesi diskusi ya. Sudah ada para penanya yang ingin interaktif langsung dengan para narasumber kita. Ada Bu Zahra di Ibu Kota Baru nih, di Penajam. Silakan. Ada info terbaru apa dari Ibu Kota, Bu? Silakan. Silakan Bu Zahra. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget pembahasan pagi hari ini. Walaupun di Penajam dari jam 12 malam sampai sekarang nggak berhenti hujan. Deras banget. Masya Allah. Dan saya yakin di Sepaku ini banjir. Padahal kalau kemudian flashback ke belakang ya, saya kan
Sepaku ini titik nolnya Ustadz, kayak gitu ya. Jadi Titik nanti nol. Ya. tanah kapitalismenya kalau jadi dibangun di sana. Dan kebetulan itu kampung halaman saya, jadi saya lahir di Sepaku 3 itu, di pusat titik nol itu. Masya Allah. Dan Ya. saya sempat tatabu perjalanan dari Balikpapan ke Sepaku dulu sebelum ada proyek IKN itu, perjalanan yang bisa kita tempuh lewat darat itu 2 jam sampai dengan 3 jam karena jalanannya rusak banget. Tapi kemarin saya coba naik motor sama teman saya, 35 menit saya bawa motor itu sampai. Karena tidak ada lagi lubang. Tapi yang sangat miris adalah tadi banjir Ustaz. Jadi banjir itu ketika hujan lebat lebih dari 3-4 jam itu pasti banjir parah gitu. Bahkan bulan lalu ada yang sampai memakan korban jiwa karena hanyut kayak gitu kan. Masya Allah. Nah, Ya, baik. Pertanyaannya? Jadi memang fenomena yang dipaparkan itu bukan hanya terjadi di Jakarta ya, berkaitan dengan BUMN maupun Prusda ya misalnya kayak gitu, bagian juga dari BUMN kayak gitu ya. Karena memang di Penajam juga mengalami hal yang sama kayak gitu, pada kolaps kayak gitu ya. Kalau laporan keuangannya pada kolaps, padahal secara faktanya kan kita tidak pernah tahu ya, karena laporan-laporan itu kan hanya secari kertas yang terekspos kayak gitu kan. Karena kita tahu bahwa sistem kapitalisme hari ini kan picik banget gitu, pintar banget mengelabui rakyat dan selalu seperti itu. Termasuk kayak di Penajam itu ya, sebelum bupatinya ditangkap gitu kan, kasus korupsi itu dan kasus-kasus yang lainnya, fenomenanya itu ratusan perusahaan tambang ilegal itu marak di Penajam, bahkan jaraknya itu nggak jauh dari kantor pusat bupati itu sendiri, kan itu miris ya. Makanya saya secara pribadi tidak percaya dengan kondisi laporan-laporan keuangan dari BUMN itu sendiri, karena pada faktanya kapitalisme tak mungkin mengalami kerugian yang fantastik gitu kalau kemudian tidak kalau kemudian sumber-sumber kekayaan itu masih mereka kuasai dengan serakah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Ustadz menyikapi hal yang saya paparkan tadi? Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Baik, makasih Bu Zahra. Ya, kita jawab satu persatu dulu barangkali ya. Dari Pak Indra dulu mungkin menanggapi, ini nyambung juga dengan pertanyaan yang ada di chat ya. Mengapa ya Pertamina bisa defisit kas? Padahal tidak ada cerita BBM itu tidak laku dijual. Apakah karena HPP yang terlalu tinggi? Jangan-jangan dibiarkannya kebocoran di anak-anak perusahaan yang nggak ada hubungan dengan core bisnis ya. Nah ini seperti apa tanggapan dari Pak Indra selaku yang memaparkan persoalan data nih, atau sebagai Menteri BUMN. Silakan Pak Indra. Baik. Makasih Ustadz dan juga Bu Zahra dan juga penanya yang di chat ya. Terkait dengan kerugian ya yang dialami oleh BUMN itu, tadi Bu Zahra menyampaikan bahwa tidak percaya ya laporan keuangan itu rugi gitu ya. Padahal yang realitas yang dilihat itu ternyata kok sepertinya baik-baik saja seperti itu ya. Nah itu memang yang disampaikan oleh Bu Zahra itu memang yang tidak terlihat begitu ya Bu ya. Jadi makanya mohon maaf saya juga tidak bisa menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Karena ini kan kita dari forum diskusi ekonomi, jadi kita menyampaikan fakta yang ada itu termasuk di data-data keuangan yang ada di media begitu. Namun ketika faktanya rugi, itu sebenarnya sudah bisa dirasakan. Salah satunya adalah ya tadi itu harga-harga naik gitu ya. Harga-harga bahan baku, bahan bakar dan juga listrik termasuk begitu ya. Jadi untuk menyikapi itu ya kita harus banyak mendakwahkan ya. Mungkin tidak harus langsung pada pemerintah, tapi juga ke lingkungan sekitar kita bahwa yang paling dekat misalnya yang tambang tadi gitu ya. Nah, Ibu mungkin bisa sampaikan ke orang-orang sekitar atau juga pemerintah daerah untuk amanah mengelola kekayaan dari rakyat gitu ya. Kekayaan negara kita untuk bisa dikelola
maksimal mungkin untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tentunya gitu. Nah, yang tadi disampaikan oleh apa ditanyakan tadi, apakah karena mungkin HPP-nya gitu ya terlalu tinggi? Ya, sebenarnya kalau dari tadi yang saya sampaikan ya, Ibu dari mana? Dari Langkat ya kalau nggak salah ya. Itu ada 5 penyebabnya Bu yang tadi saya sampaikan. Ada misinvestasi, lalu, nah ini kalau tadi kaitannya dengan Pertamina, itu contohnya di mandeknya pembayaran kewajiban pelayanan publik. Bu. Jadi yang harusnya harga minyak bahan bakar itu ikut naik gitu ya. Itu sementara kita karena dimiliki oleh Pertamina, dikelola oleh Pertamina dan memiliki pelayanan publik untuk menjaga harga tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi otomatis Pertamina itu menahan ya agar bisa menutupi gap tersebut gitu ya, kenaikan harga di dunia sementara dia harus beli bahan bakunya mahal lalu dijualnya murah seperti itu. Ya otomatis pasti merugi lah kalau dari konteks keuangan seperti itu ya. Jadi termasuk juga tadi ya disampaikan oleh Ibu Menteri ya, sementara harga bahan bakar batu bara untuk PLN itu mahal, tapi listrik belum naik. Nah, makanya untuk bisa menyikapi kerugian di PLN, ya kita harus siap-siap nanti harga listrik naik lagi gitu ya. Jadi mungkin itu fakta yang yang bisa saya sampaikan Ustadz Ali untuk bisa menjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua tadi. Baik, makasih Pak Indra. Berikutnya ada dari perspektif ekonomi Islamnya, Ustadz, silakan terkait dengan pertanyaan tadi. Iya, jadi kalau dalam perspektif ekonomi Islam itu kan selalu 2 ya. Jadi dalam aspek manajemen itu juga bisa kita analisis, aspek ekonomi makronya itu juga bisa kita analisis. Tadi sudah banyak apa yang saya paparkan dari aspek makro maupun mikroekonomi Islam. Tapi kalau kita berangkat dari manajemen ya, sebenarnya kalau prinsip pengelolaan perusahaan apa saja itu untuk mencari untung itu sebenarnya mudah. Sangat amat mudah, apalagi perusahaan-perusahaan monopoli ya. Perusahaan monopoli yang pasti lakunya itu secara manajemen tidak mungkin rugi. Contohnya yang monopoli itu kan kayak Pertamina, kemudian PLN, kemudian KAI ya, PT Kereta Api, itu kan secara teori nggak mungkin rugi. Kecuali tadi ada kewajiban PSO tadi kan. Ada PSO pun perusahaan nggak rugi karena disubsidi oleh negara kan. Jadi sebenarnya secara hitung-hitungan nggak mungkin rugi secara manajemen. Kalau misalnya tidak ada kewajiban PSO ya, seperti yang disampaikan Pak Indra, Pertamina itu mau net impor maupun net ekspor tetap untung kan, karena logika perusahaan itu kan hanya menentukan berapa HPP, terus kemudian menentukan berapa harga jual. Dia mengambil pricing-nya berapa, terus keuntungannya berapa. Misalnya saja ya, semua sudah dihitung kebutuhan BBM seluruh Indonesia berapa, katakanlah misalnya per hari itu 1.500.000 barrel per hari katakanlah. Sementara produksi Pertamina cuma 700 misalnya saja ya. Berarti harus impor. Impor harganya berapa? Naik, oke, naik nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Yang penting di dalam bisnis itu kan laku atau tidak laku. Kalau dia pasarnya pasti laku dan dia monopoli, nggak ada saingan, itu kan sudah sebenarnya segoblok-gobloknya. Jadi direktur Pertamina itu kan nggak mungkin rugi. Katakanlah misalnya HPP, kalau normal itu misalnya HPP itu katakanlah 15.000 untuk misalnya untuk Pertalite, kemudian untuk Pertamax katakanlah 17.000. Misalnya dia mengambil spread 2.000 saja ya, atau 1.000 sajalah. Misalnya dia itu HPP-nya 15.000, kemudian dia jual 16.000. Kemudian kalau Pertamax itu misalnya 17.000, dia jual 19.000.
Itu menurut informasi harga normalnya kan seperti itu. Harga normal itu mungkin 18.000, 19.000 untuk Pertalite maupun Pertamax. Untung 1.000 tinggal kalikan berapa? 1,5 juta. 1,5 juta per hari itu untungnya udah berapa? Triliunan. Nggak mungkin rugi kan? Cuma karena ada PSO tadi, sehingga harus menjual murah, tapi kan yang nutupi itu kan negara kan. Nah, ruginya itu karena negara nunggak kepada Pertamina. Jadi sebenarnya Pertamina nggak rugi secara hitungan akuntansinya nggak rugi, tapi karena dia memiliki piutang yang belum dibayar oleh negara, ya dia menjadi secara kas itu jadi minus gitu loh. Tapi secara struktur akuntansi, secara keseluruhan dia nggak mungkin rugi. Perusahaan itu kan karakternya memang harus merancang agar tidak rugi gitu loh. Nah, itu dari segi tujuan manajemen keuangannya kan seperti itu. Itulah yang membuat kenapa tadi Pertamina itu kasnya itu minus ya. Nah, oleh karena itu kalau kita cuma mau masuknya dalam perbaikan itu dalam aspek manajemen saja, bagaimana agar lebih efisien, mengurangi perilaku korupsi dan sebagainya tadi. Kalau perbaikan hanya di situ ya seperti berputar-putar di lingkaran setan gitu loh, nggak akan menyelesaikan masalah. Hatta sekalipun misalnya BUMN itu disuruh efisien semua, disuruh profesional semua, dan tidak ada kewajiban PSO seperti tadi, untung semua, itu pun yang disetorkan kepada negara tetap sedikit, dan beban kepada seluruh rakyat itu menjadi sangat berat. Sangat berat. Kalaupun kita bisa memperbaiki BUMN itu secara efektif dan efisien, tetap kepada rakyat nanti akan remuk rakyatnya, setoran negara ya tetap sauprit gitu loh, tetap sedikit. Oleh karena itu, kalau umat Islam sekarang tidak berpikir secara mendasar, secara fundamental, perbaikannya ya tetap akan sia-sia, hanya berputar-putar di lingkaran setan terus itu. Oleh karena itu, istilah Pak Indra tadi, pencerdasan umat itu perlu sekali ya. Nah, ini mungkin salah satu niatan kami dalam membuat kelas-kelas Core Isaac itu, kita menginginkan umat itu tercerdaskan dengan dengan edukasi yang memang lengkap ya, lengkap dari Islam. Islam itu mengaturnya sangat lengkap. Umat perlu tahu, tidak hanya sekedar semangat Islam. Pokoknya harus diatur dengan Islam, nanti ujung-ujungnya cuma bicara efisiensi, etika, kejujuran. Yang muncul hanya itu ya itu hanya super mikro saja, gitu, hanya berputar-putar di wilayah yang kecil. Dan itulah yang kebanyakan diajarkan di bangku-bangku ekonomi Islam, hanya seputar yang sangat mikro. Yang disebut ekonomi Islam itu identik dengan etika Islam, kejujuran Islam, amanah Islam. Apalagi munculnya cuma harus punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah seperti Rasul. Enggak menyelesaikan masalah. Itu sifat wajib bagi Rasul dipakai kita. Padahal persoalannya ini ada persoalan yang lebih mendasar berkaitan dengan pandangan Islam terhadap kepemilikan itu yang tadi sudah kita bahas. Itulah yang seharusnya kita lebih kedepankan gitu. Umat ini harus tahu mana-mana yang menjadi hak kita, mana-mana yang kita tidak boleh menyentuhnya, dan seterusnya. Gitu ya, Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Insya Allah terjawab ya, Bu Zahra. Berikutnya dari Stabat di Kabupaten Langkat. Ini Stabat ini nama orang atau nama apa nih? Silakan. Dari Kabupaten Langkat. Silakan, Pak Stabat. Pak Stabat atau Bu Stabat nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustadz, tadi kan dijelaskan terkait dengan kepemilikan ya, 3 kepemilikan. Jadi batasan-batasan kepemilikan umum dan kepemilikan individu itu bisa diperjelas Ustadz. Karena kan seperti misalnya kok sekarang tuh banyak orang-orang yang akhirnya menambang pasir di sungai-sungai kan gitu ya. Apakah itu pasir itu termasuk kepemilikan umum
atau kepemilikan individu kan gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, saat ini kan banyak ya, hampir di setiap Indonesia itu persengketaan yang terjadi antara perkebunan dengan masyarakat, karena masyarakat mengelola pinggiran perkebunan itu untuk perkebunan mereka. Nah, kalau di dalam Islam sendiri itu jatuhnya bagaimana, Ustadz? Apakah perkebunan itu nanti ketika katakanlah Islam itu diterapkan, apakah ini akan menjadi kepemilikan umum atau kepemilikan individu sehingga negara nanti itu membagi-bagikannya untuk masyarakat gitu, Ustadz? Syukran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz berarti ya terkait dengan kepemilikan individu dan umum itu membedakannya seperti apa? Silakan, Ustadz. Iya, rinciannya memang harus di kelas ya. Kalau rinciannya, karena tumpuannya itu semuanya kepada dalil ya, kepada dalil-dalil dan metode istinbat dalil ya. Nah ini memang harus kalau memang pengen tahu rinciannya, kalau bisa memang ikut kelasnya ya, kelas Core Isaac. Jadi yang kalau untuk kelas-kelas publik seperti ini memang hanya kerangka globalnya saja. Misalnya tadi pasir ya, pasir itu masuknya mana? Jawabannya tadi, pasir itu termasuk tambang, maka sama-sama tambang itu bisa menjadi milik individu, bisa menjadi milik umum. Kenapa? Karena hadisnya tadi ada ilatnya. Nah, ilat itu apa? Terus bagaimana cara mengistimbat ilat dan seterusnya itu kan di kelas ya. Nah, ilat dari tambang tadi itu adalah al-ma'ul idyu. Al-ma'ul idyu itu seperti air yang mengalir. Jadi setelah ditunjukkan ilatnya oleh sahabat tadi, Rasul memerintahkan untuk menarik kembali tambang itu. Kesimpulan hukumnya apa? Tambang seperti pasir itu kalau jumlahnya kecil boleh dimiliki individu, boleh dimiliki swasta atau istilahnya tambang rakyat. Tapi kalau besar itu tidak boleh dimiliki individu, swasta maupun negara, tidak boleh. Itu harus dikelola oleh negara, kemudian kalau pasir nggak bisa langsung didistribusikan, ya harus dinaikkan nilai tambahnya. Added value-nya harus dinaikkan, baru kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti menggratiskan sekolah, menggratiskan kesehatan, rumah sakit, itu didapatkan dari mana? Bukan dari pajak, tetapi dari added value tadi terhadap tambang-tambang yang tidak bisa didistribusikan secara langsung. Itu ekonomi Islam mengaturnya seperti itu. Oleh karena itu, ini perlu perincian. Kalau di kelas memang akan kita bahas secara mendalam, secara rinci ya. Kalau studi kasusnya seperti pasir, itu masuknya tambang. Yang kalau kecil itu masuknya adalah boleh dimiliki individu. Nah, besar, sedang, kecil itu yang memberikan kriteria siapa? Ya harus ahlinya, ahli tambang gitu loh. Dan data tambang Indonesia sudah selesai. Kita bisa lihat di Kementerian ESDM ya. Itu sudah dipetakan tambang seluruh Indonesia tipe A, tipe B, tipe C. Berarti yang disebut besar itu tipe A, sedang itu tipe B, dan yang rakyat, tambang rakyat atau yang kecil itu adalah tipe C. Berarti kalau nanti di petanya itu tipe C, berarti boleh dimiliki rakyat. Nah ini tidak ada hubungannya dengan dalil, tapi hubungannya dengan fakta. Melihat yang disebut besar, sedang, dan kecil itu harus ahlinya. Mohon maaf, ini baru manja. Yang kedua, masalah perkebunan. Kalau perkebunan sendiri itu boleh dimiliki individu. Swasta boleh punya kebun. Cuma nanti seperti kasus kemarin, kenapa kebun sawit semuanya dimiliki swasta? Bagaimana Islam itu memandang, itu dulu di channelnya Core Isaac sudah pernah kita bahas, dirunut asal muasalnya. Kenapa kok individu-individu swasta bisa memiliki tambang sampai 3 juta hektar, 4 juta hektar, bahkan ada yang 5 juta hektar. Sekarang lahan di Indonesia 74% yang menguasai hanya 0,2% penduduknya. Nah, itu kalau dirunut ternyata asalnya dulu hutan.
Hutan kemudian dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Dengan HGU, dikeluarkan hak guna usaha itu. Nah, kena kalau dalam pandangan Islam, yang bermasalah apa? Hutan itu masuknya kepemilikan umum. Kalau kepemilikan umum selamanya tidak boleh menjadi kepemilikan individu, tidak boleh berubah menjadi kebun. Nah, nanti kalau yang digunakan itu adalah aturan ekonomi Islam, nanti harus dilacak itu. Dulunya itu seperti apa statusnya? Sehingga HGU-nya itu sebenarnya berlaku atau tidak. Nah, itu cara menyelesaikan dalam perspektif Islam seperti itu. Itu ya tambahan saya. Terima kasih. Allah a'lam. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya ke Pak Muhammad Nur Hidayat. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya justru ingin melihat kerugian negara tadi, lebih khusus mengenai masalah PLN. Di samping harga listrik yang tidak naik-naik, padahal harga batu bara itu naik, itu adalah salah satu mengapa PLN rugi. Tapi ada masalah yang krusial lagi, Ustaz, yaitu di sektor hulu. 40% daripada kapasitas terpasang yang ada di Indonesia itu adalah dimiliki oleh swasta. Sedangkan PLN hanya 60%. Menurut Kepresnya, 40% milik swasta kapasitas itu, 80% harus dibeli oleh PLN. Sehingga banyak dari install capacity PLN itu idle, tidak beroperasi. Kalau seandainya yang dioptimalkan itu punya PLN, kerugian tidak akan sebesar itu. Jadi karena apa? Karena kesalahan pemerintah dalam mengelola listrik swasta yang ada di sektor hulu, pembangkit-pembangkit sana. Mestinya yang seperti sampaikan itu, kalau monopoli, jual listrik monopoli, kontrak, kan nggak mungkin rugi. Ya ruginya karena di sektor hulu itu, Ustaz. Sektor hulu, di mana PLN harus membeli 80% daripada kapasitas pasang yang dimiliki swasta. Sehingga banyak dari kapasitas PLN yang 60% itu idle begitu. Sehingga PLN mau nggak mau harus membayar ke swasta ini. Sedangkan yang masuk dari pembelian ke masyarakat, entah itu masyarakat industri, rumah tangga, dan semuanya itu akhirnya tersedot untuk membayar ke sektor swasta di sini. Nah itu kalau menurut saya yang harus dirubah untuk menyelesaikan ini harus Kepresnya itu sendiri. Mestinya nggak boleh namanya 80% ditetapkan PLN harus membeli dari swasta. Ya sesuai dengan PLN, kalau PLN 60%, PLN kapasitasnya itu harus dimaksimalkan dulu, baru kurangnya beli dari swasta. Nah ini kebalik. Jadi yang dimaksimalkan itu pemanfaatan swasta, sedangkan dari BUMN itu dalam hal ini PLN ya tinggal sisanya saja. Ya gimana nggak rugi, Ustaz? Jadi menurut saya solusinya itu Kepresnya itu yang harus dirubah. Itu hanya informasi dari saya aja. Mungkin ada tanggapan dari Ustaz Indra atau mungkin Ustaz Ustaz Condro gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Hidayat. Ada tanggapan singkat mungkin dari Pak Indra dan juga Ustadz? Kita sudah di extra time ya. Kalau tanggapan singkat saya justru berterima kasih ke Pak Ahmad Nur Hidayat nih, informasinya lebih lebih dalam lagi ya, karena ternyata masalahnya di hulu ya, di pembangkit listrik yang dikuasai oleh swasta, sehingga PLN harus membeli gitu ya dari swasta tersebut, dan itu memang jadi beban pembelian tersebut yang harus ditanggung oleh rakyat dalam hal tarif listrik. Nah, kalau terkait dengan usulnya Kepresnya diganti, ya monggo saja Pak Nur Hidayat disampaikan kepada pemerintah sebagai penguasa ya, dan juga pemilik PLN. Karena ini perlu disampaikan Pak, kalau memang itu memang harus dirubah, kan tujuan kita kan demi memanfaatkan
kekayaan negara tersebut bagi hajat hidup orang banyak. Seperti itu saja, Ustaz, tanggapan saya. Terima kasih. Ya baik, berikutnya dari Ustadz Dwi Condro, silakan ada tanggapan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Nur Hidayat. Jadi itu menambah daftar kepiluan kita ya. Jadi kalau di presentasinya Pak Indra tadi mungkin bisa dikategorikan itu masuk yang kategori mismanagement tadi ya, mismanagement, sehingga itu penyebab-penyebab kerugian BUMN. Keharusan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tadi dalam pemaparannya Pak Indra tadi kan, misalnya kenapa Pertamina rugi, dia harus mungkin membangun ini, membangun itu di sektor properti, atau harus menyewa ini, menyewa itu. Ternyata PLN juga sama. Ini data yang sangat menarik karena dari orang dalam, mungkin Pak Nur dulunya orang PLN, keharusan untuk menyewa sektor hulu kepada swasta. Nah, ini kan berarti sebenarnya berujung kepada persoalan oligarki ya. Oligarki itu kan perusahaan-perusahaan swasta yang memaksakan kepada penguasa agar membuat regulasi yang menguntungkan mereka gitu. Itu persoalan oligarki. Nah, oleh karena itu kalau memang mau dibenahi, memang masih bisa diefisienkan ya, diefisienkan sehingga tidak rugi semuanya. Walaupun itu tetap yang kita katakan solusi yang sangat mikro ya, sangat mikro. Tetap tidak menyelesaikan secara fundamental ya, secara mendasar. Kalaupun misalnya BNN nggak rugi, Pertamina nggak rugi, kereta api, Indofarma, Garuda nggak rugi, itu pun tetap belum bermanfaat secara optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap masih belum optimal kalau tidak ada pembenahan-pembenahan yang sifatnya fundamental tadi. Demikian tambahan saya. Terima kasih. Allah alam. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz. Kita sudah di 7.15 ya. Mungkin cukup dulu ya. Yang belum bertanya, mohon maaf belum bisa difasilitasi. Nanti mungkin bisa di grup. Grup-grup diskusi kita itu ada sudah itu ya dikirim di chat. Ada yang diskusi channel Telegram, ada juga yang grup WA, atau bisa hubungi admin ya jika ingin digabungkan ke grup-grup yang ada di Core Isaac. Adminnya itu 081126555675 ya, di situ insya Allah. Baik, ada closing statement mungkin Ustaz dari Pak Indra dulu untuk menutup talk show kita hari ini. Silakan Pak Indra, closing statementnya. Baik, saya kira diskusi pagi hari ini sangat luar biasa ya. Jadi dari paparan yang disampaikan oleh saya secara pribadi itu mudah-mudahan cukup memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, mengapa BUMN rugi, dan sudah disampaikan bahwa ada banyak faktor ya, namun faktor yang paling utama sudah disampaikan ada 5 ya, terkait dengan mismanagement dan juga kewajiban PSO dari BUMN tersebut atau kewajiban pelayanan publik, dan juga termasuk juga BUMN itu tidak fokus kepada core bisnisnya seperti itu ya, dan juga ini hubungannya dengan juga tata kelolaan perusahaan yang kurang baik begitu ya, dan salah satunya adalah ketidakmampuan dari manajemen itu sendiri gitu ya. Saya rasa ini pelajaran berharga bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia yang memang harapannya kita juga memberikan saran ya kepada para penguasa ya terkait dengan solusi-solusi yang harusnya diberikan agar memang kekayaan negara yang kita miliki ini, Indonesia yang luar biasa, sumber daya alamnya yang berlimpah itu memang benar-benar dimanfaatkan bagi rakyat kita semua. Dan salah satu bentuknya adalah juga dengan kita belajar lebih banyak lagi terkait dengan solusi tersebut, terutama di dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, salah satunya adalah kita
ya kalau saya pribadi itu saya belajar di Core Isaac ya, dan ilmunya sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro. Kita lihat dari perspektif secara makro dan mikro, termasuk juga solusi teknisnya ya gitu. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Pak Indra. Semoga sehat-sehat selalu, berkah ilmunya, dan bisa selalu membersamai kita dalam dakwah ekonomi Islam. Amin amin. Amin. Berikutnya closing statement dari Ustadz Dwi Condro terkait dengan talkshow hari ini, dan mungkin alasan kenapa direkomendasikan ikut kelas politik, karena persoalan hulu tadi kena ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah diskusi sudah kita selesaikan. Kita mendapat banyak asupan tadi, baik data-data, kemudian fakta-fakta, termasuk bagaimana solusi dari ekonomi Islam. Karena tugas saya tadi memberikan solusi dalam perspektif ekonomi Islam, maka kita tegaskan lagi, kalau kita ingin menyelesaikan dalam perspektif ekonomi Islam, kita harus mau membiasakan berangkat dari kacamata makro. Ini yang sekarang hilang dari khasanah keilmuan Islam. Jadi kitab-kitab yang tersedia itu sekarang lebih banyak, sudah sangat detail, sudah sangat mikro, sehingga banyak yang menguasai khasanah Islam, tapi terjebak dengan pandangan-pandangan yang sangat mikro. Nah, kita dengan Core Isaac ini ingin membangkitkan kita dalam mulai dari kerangka makro. Setelah itu barulah kita masuk ke kerangka mikro sampai ke teknis seperti tadi. Itu dalam Islam ada semua. Jadi Islam itu sangat lengkap. Nah, kaitannya dengan politik Islam, memang kita bicara ekonomi Islam akhirnya nggak ada gunanya. Karena ekonomi Islam tetap tidak bisa diterapkan kecuali harus terkait dengan politik. Nah, bagaimana sebenarnya pembahasan tentang politik Islam, sehingga nanti ekonomi Islam juga bisa diamalkan, itu alhamdulillah sudah disediakan kelas Core Isaac politik Islam. Silakan yang berminat bisa mendaftar, mumpung masih ada kupon diskonnya hari ini, silakan. Insya Allah Selasa kita akan mulai pembahasan politik Islam. Itu kaitannya dengan tidak mungkin kita bicara ekonomi Islam, tidak mungkin ekonomi Islam bisa diterapkan kalau kita tidak bicara politik Islam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallah khairan Ustadz, sehat-sehat selalu dan senantiasa membimbing kita semua ya dalam syiar ekonomi Islam ini, dan juga politik Islam yang insya Allah akan kita mulai pelajari hari Selasa besok. Jadi Bapak Ibu semuanya, diskusi-diskusi publik begini memang kita tidak bisa detail ya, tidak bisa kemudian merinci setiap solusi, namun secara garis besar tetap kita sampaikan, tetap kita berikan solusinya bahwa secara umum harusnya seperti ini dan begitu, sehingga apapun yang kemudian kita bahas itu setidaknya ada gambaran umum bahwa ternyata Islam itu punya solusinya. Nah, untuk detail, untuk rinci, kita menyediakan kelas-kelas yang memang insya Allah itu bisa lebih detail juga untuk didiskusikan, lebih seru juga untuk dibahas, dan argumentatifnya dari sisi logisnya, dari sisi dalilnya pun secara Islamnya itu insya Allah ada semua. Ya, untuk hari ini terakhir ya pendaftaran ilmu politik yang ada diskon 40%-nya, silakan dimaksimalkan karena hari Selasa insya Allah kita sudah mulai. Untuk informasi lebih lengkap nanti silakan hubungi kontak admin tadi ya, sudah di-share di WA atau mungkin di Telegram juga bisa. Insya Allah full support ya untuk informasi-informasi lengkapnya, atau kunjungi website coreisaac.id. Insya Allah di sana juga ada. Dan rekaman hari ini nanti akan kita upload ke YouTube ya. Nanti akan kita umumkan juga bagi mungkin yang belakangan bergabung agar bisa tetap menyimak ya. Insya Allah nanti akan kita share di YouTube Core Isaac TV, dan informasinya juga akan kita sampaikan ke grupnya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah khairan untuk para narasumber kita ya.
Ustadz Dwi Condro Triyono sebagai pakar kita, dan juga Pak Indra ya sebagai pakar kita juga di Core ISEC ya di keuangan 25 tahun tadi, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, dan semoga ke depan bisa lebih sering-sering lagi berbagi bersama kita ya Pak Indra dan juga Ustadz, insya Allah, agar bisa menghidupkan suasana keilmuan ya, suasana diskusi, mungkin ya minimal di para member dulu, kemudian kita coba buka ke publik seperti itu. Yang belum bergabung ke grup-grup Core ISEC, silakan, tadi info linknya juga sudah ada ya, info link diskusi-diskusinya, channel Telegramnya. Insya Allah kita akan coba masifkan persoalan pembahasan ekonomi Islam agar umat atau masyarakat di Indonesia khususnya ini kemudian lebih familiar lagi, lebih menyadari lagi pentingnya kita menggunakan aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ekonomi Islam insya Allah semuanya komplit dan insya Allah menjadi solusi bagi berbagai problematika perekonomian global ya, tidak hanya Indonesia tapi global insya Allah. Mungkin itu saja ya untuk hari ini, kita sudah extra time luar biasa banyak ini. Mohon maaf semuanya ya, barangkali sudah ada aktivitas lain di weekendnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.